Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1597 sampai tahun 1600. Wanita tua itu mengangguk, melepas mantelnya dan berbaring di tempat tidur. Si Yun melangkah maju dan dengan hati-hati mengidentifikasi titik akupuntur. Menghadapi titik akupuntur di lehernya, dia menusuknya dengan hati-hati. Para ahli mengawasi pintu, orang awam menyaksikan kegembiraan. Setelah tusukan pertama Si Yun, Jericho Lee tahu bahwa kungfunya tidak sempurna. Bagaimana mengatakannya, dia tahu akupuntur itu bagus, tapi dia jelas tidak cukup mahir. Saat mengidentifikasi titik akupuntur, dia harus sangat berhati-hati untuk menemukannya. Bagi ahli akupuntur, titik akupuntur manusia telah lama terpatri dalam benak mereka, sehingga tidak memerlukan banyak waktu untuk mengidentifikasinya. Tentunya bagi seorang gadis yang usianya kurang dari 20 tahun, belum mendapat pembelajaran yang sistematis, dan semua bergantung pada belajar mandiri, alangkah baiknya jika memiliki keberanian untuk memberikan akupuntur. Kebanyakan orang yang mempelajari pengobatan Tiongkok bahkan tidak dapat memahami jarum perak pada usia ini, apalagi memberikan jarum suntik kepada orang lain. Setelah mengikat jarum perak pertama, Si Yun juga melihatnya dengan hati-hati karena takut posisinya salah. Setelah memastikan bahwa itu tidak salah, dia mengeluarkan jarum perak kedua dan memasangnya. Kemudian yang ketiga, yang keempat. Jericho Lee melihat, rangkaian akupunturnya, seharusnya sangat umum dalam pengobatan batuk dan asma Qi dan jarum darah yang tidak tersumbat, untuk pengobatan batuk dan asma, sesak dada dan penyakit lainnya, sangat efektif. Yah, sepertinya dia benar-benar bekerja keras, Jericho Lee mengangguk. Di era sekarang, melalui belajar mandiri, sangat jarang yang bisa menguasai serangkaian teknik akupuntur secara mandiri, bahkan teknik akupuntur yang biasa digunakan dalam buku-buku kedokteran. Dia plastik. Setelah dasi, Si Yun bertanya dengan gugup, "Nenek, bagaimana perasaanmu?" Bernafas sedikit lebih mudah, tapi tetap saja sulit, kata wanita tua itu sambil berbaring di tempat tidur. Tidak, Si Yun mengerutkan kening. Menurut buku kedokteran, rangkaian akupuntur dan moksibusi ini akan segera berpengaruh, dan gejala batuk dan asma bisa hilang dalam 1 jam. Dia memikirkannya dan siap membuka buku kedokteran dan melihat pada mereka lagi untuk menentukan apakah ada kelalaian. Yah, jangan repot-repot. Jericho Lee melambaikan tangannya dan menghentikannya. Dia berjalan cepat ke tempat tidur, menjepit salah satu jarum perak dengan 2 jari dan memutarnya beberapa kali. Wanita tua itu mendengus dan mengerutkan kening karena kesakitan. Sakitnya benar. Tahan sebentar, paling lama 5 menit tidak akan sakit, Jericho Lee mengingatkan sambil tersenyum. Guru. Si Yun tertegun dan tidak mengerti, ada apa? Tadi kekuatan jarum perak ketiga ringan. Jarum perak ketiga langsung menuju tulang tenggorokan dan menyambung ke meridian paru-paru. Ringan, tidak akan berpengaruh sama sekali. Aku hanya memberi kekuatan pada jarum perak ketiga. Alhasil, nenekmu merasa sedikit sakit. Sakitnya benar. Jika tidak sakit sama sekali, itu akan membuktikan bahwa seluruh metode akupuntur tidak berpengaruh sama sekali. Jericho Lee menunjuk ke jarum perak yang baru saja dia putar. Mendengar kata-kata itu, Si Yunruo memikirkannya dan tiba-tiba menyadari, jadi begitu. Terima kasih, Guru. Setelah sekitar 5 menit, wanita tua di tempat tidur itu tiba-tiba mengerutkan keningnya pada Su, tidak sakit, aku tidak sakit. Benar-benar sama dengan apa yang kamu katakan, kata Si Yun. Tunggu setengah jam lagi, kamu hampir bisa mencabut jarumnya, pokoknya batuk dan asmanya hampir sembuh, tapi nenekmu kena batuk dan asma waktunya tidak singkat, itu paru-parunya pasti sangat buruk, perlu melalui masa penyembuhan. Jericho Lee berdiri, menemukan pena dan kertas, lalu menulis resep, ketika kamu kembali, kamu harus minum obat sesuai resep, dan minum atempel setiap 2 hari. Hanya membutuhkan waktu paling lama 2 minggu untuk menghilangkan penyakitnya sepenuhnya, dan tidak akan ada kekambuhan lagi. Benarkah? Si Yun sangat gembira dan meminum resepnya dengan sangat gembira. Kedua orang tua itu juga terkejut, dan wajah mereka sungguh luar biasa. Mereka menemukan bahwa guru muda itu tampaknya memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Setelah setengah jam, Si Yun mencabut jarum perak itu dan bertanya, "Nenek, bagaimana perasaanmu?" Ho! Wanita tua itu menarik napas dalam-dalam lalu menghembuskan napas panjang. Dia merasakan tubuhnya lebih halus dari sebelumnya. Dia berkata dengan penuh semangat, "Oke. Itu sangat bagus. Saya tidak merasa buruk sama sekali. Aku belum pernah bernapas sehalus ini." Benarkah? Si Yun dan lelaki tua di sampingnya sangat terkejut.
Tentu saja, benarkah? Apakah menurut Anda saya sedang batuk sekarang? Wanita tua itu dengan bersemangat turun dari tempat tidur dan memandang Jericho Lee dengan penuh rasa terima kasih. Sungguh keajaiban, dokter. Terima kasih, dokter. Orang tua itu juga buru-buru berkata dengan semangat. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, aku baru saja mengangkat tanganku. Lagi pula, ini adalah jarum di bawah Siyun. Kamu harus menghentikannya. Tidak. Guru, kekuatan jarum yang saya tusuk tidak tepat. Jika Anda tidak memperbaikinya, batuk dan asma nenek tidak akan membaik. Siyun sangat jelas. Tanpa sentuhan akhir Jericho Lee, akupunturnya tidak dapat mencapai efek terapi yang diinginkan. Meskipun efek pengobatan ini tidak baik, selama Anda melakukan perawatan beberapa kali, Anda akan menemukan masalahnya. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, baiklah, jika kamu mengikuti ujian akhir, kamu akan melakukannya dengan baik. Aku memberimu nilai yang sangat baik. Siyun tidak dapat mempercayai telinganya, saya tidak punya. Meskipun dia mengambil cara khusus untuk menjawab pertanyaan, dia tidak menyembuhkan neneknya seperti yang dia bayangkan. Pada prinsipnya, kinerja tidak boleh memenuhi syarat. Dengan usia dan bakat medismu, tidak mudah melakukan ini. Lanjutkan. Ingat apa yang aku katakan tentang penghargaan ujian akhir. Jericho Lee memikirkannya dan menambahkan, menurut pendapat pribadiku, sebaiknya kamu berkomunikasi dengan doktermu. Orang tua. Mereka tidak boleh menyia-nyiakan bakat medis Anda. Saya sarankan Anda pergi ke Asosiasi Pengobatan Tiongkok untuk studi sistematis, dan saya akan menulis surat rekomendasi kepada Anda. Tentu saja, apakah mereka bersedia menerima Anda sebagai magang tergantung pada mereka keinginan pribadi. Siyun merasa seperti terkena pai yang jatuh dari langit. Sesaat, dia diliputi oleh kebahagiaan. Dia tidak hanya mendapat penilaian yang sangat baik, tetapi juga mendapat dorongan yang besar. Selama ini, orang tuanya tidak menyetujui dia belajar kedokteran. Pada awalnya, ketika dia mengetahui bahwa dia sedang belajar pengobatan Tiongkok, dia harus belajar secara diam-diam. Kadang-kadang, karena takut orang tuanya mengetahuinya, dia pergi ke rumah kakek dan neneknya untuk belajar. Terkadang, yang paling ingin dia dengar saat mempelajari pengobatan Tiongkok bukanlah pujian atas keterampilan medisnya, melainkan dorongan dan pujian. Pada saat ini, dia merasa bahwa semua usaha dan usahanya sebelumnya tidak sia-sia. Belakangan, Jericho Lee menulis surat rekomendasi kepada Siyun. Ketika Anda masuk ke Asosiasi Pengobatan Tiongkok, Anda dapat memberikannya kepada mereka. Apapun yang terjadi, saya harap Anda akan menjaga niat awal Anda semaksimal mungkin. Alasan mengapa Anda dikenali oleh saya adalah karena Anda luar biasa. Jika kamu masuk dan bermalas-malasan, mereka mungkin tidak akan memperlakukanmu dengan baik, meskipun mereka memiliki wajahku. Kamu tahu. Bab 1598. Saya mengerti. Terima kasih, Guru. Memegang surat rekomendasi, Siyun ibarat harta karun. Lalu Jericho Lee pergi. Sore itu, Siyun mengajak kakek dan neneknya mencari orang tuanya. Ketika orang tuanya melihat neneknya sembuh dari batuk dan asma, mereka semua terkejut. Setelah beberapa kali bertanya, mereka mengetahui bahwa dia sedang membawa gurunya ke rumah neneknya untuk menemui dokter. Tentu saja, mereka tahu tentang studi putri mereka tentang pengobatan tradisional Tiongkok. Pada awalnya, mereka sangat marah karena mereka selalu menentang studi pengobatan tradisional Tiongkok yang dilakukan putri mereka, bukan hanya karena prasangka mereka terhadap pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi juga karena mereka terlibat dalam pekerjaan yang berhubungan dengan medis. Mereka tahu kepahitan dan kesulitan industri ini, dan mereka tidak ingin putri mereka menderita kesulitan tersebut. Namun, setelah Siyun menyampaikan perkataan Jericho Lee dan menunjukkan surat rekomendasi kepada orang tuanya, mereka menyadari bahwa pertentangan mereka hampir menunda masa depan putrinya. Ketika mereka mengetahui bahwa sebagian besar penyakit nenek disembuhkan dengan akupuntur putrinya, Jericho Lee hanya melakukan langkah terakhir untuk memperbaikinya, dan dia tidak lagi menentang pembelajaran kedokteran putrinya. Siyun akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Di masa depan, dia tidak hanya dapat mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok yang disukainya, tetapi juga memiliki kesempatan untuk belajar di Asosiasi Pengobatan Tiongkok Tradisional, dan kemungkinan besar dia akan menjadi guru yang terkenal. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Juga pada sore hari itu, Jericho Lee mengirimkan evaluasi yang sangat baik dari Siyun ke pemberitahuan kelompok kelas. Dalam sistem penilaiannya, hanya ada 4 nilai. Luar biasa, bagus, berkualitas, sangat buruk. Selama Anda bisa mendapatkan evaluasi yang lebih baik, akan ada imbalannya. Tentu saja, imbalannya tentu tidak sebaik yang terbaik.
Sedangkan bagi yang mendapat penilaian mumpuni tidak ada imbalannya. Ini hanya dapat menjamin bahwa kursus profesional ini tidak akan gagal, dan ujian lainnya harus diambil. Penilaiannya sangat buruk, wajar jika gagal, dan Jericho Lee pun menegaskan bahwa yang mendapat penilaian ini tidak akan lulus ujian susulan, sehingga harus belajar lagi. Pada saat yang sama mengumumkan pencapaian Si Yun, ia juga mengumumkan cara dan isi kertas jawaban Si Yun, serta konten hadiah, yang dipublikasikan ke kelompok kelas, beranda gurunya, forum sekolah, dan platform lain untuk memfasilitasi pengawasan siswa lain serta penyebaran informasi. Tidak ada keraguan bahwa berita tersebut menimbulkan sensasi yang luar biasa. Ya Tuhan! Ada orang pertama yang menyerahkan makalahnya begitu cepat, dan cara ini masih sangat sengit. Palung berjongkok, begitu muncul, adalah evaluasi yang sangat bagus. Siapa yang bisa meliputnya? Siapa tahu dia begitu kuat? Dia baru berusia 19 tahun. Dia bisa memberikan pengobatan akupuntur kepada orang-orang secara mandiri, dan efeknya cukup bagus. Kakek mengajari saya pengobatan Tiongkok ketika saya masih muda. Saya baru menghafal ratusan titik akupuntur tahun lalu. Saya baru menguasai poin-poin penting akupuntur beberapa bulan yang lalu, dan saya masih tidak mampu membeli jarum perak. Jangan bilang kamu tidak melakukannya, tak kusangka, siapa sangka Si Yun begitu kuat. Dia sudah berkembang sekarang. Dia tidak hanya mendapat kesempatan untuk belajar di Asosiasi Pengobatan Tiongkok Tradisional, tetapi juga mengatakan di pengumuman publik bahwa Nona Lee menulis surat rekomendasi untuknya. Apa maksudnya? Artinya dia boleh diterima sebagai murid magang oleh seorang guru terkenal, dan dia akan membuat kemajuan yang baik mulai sekarang. Aku sangat iri padamu. Tidak, saya juga harus bekerja keras. Ya. Jika makalah jawaban kami juga mendapat penilaian yang sangat baik, manfaatnya tidak bisa dihindari. Untuk sesaat, semua mahasiswa jurusan pengobatan tradisional Tiongkok itu seperti darah ayam. Para mahasiswa yang sudah menyerahkan soal lebih awal dan berencana menulis skripsi mulai menyesalinya dan berencana mengganti soal. Jericho Lee juga murah hati dan langsung setuju. Dia juga mengeluarkan pemberitahuan di kelompok kelas. Jika ada yang perlu berubah, dia bisa berdiskusi dengan monitor lalu mengubahnya. Dengan terungkapnya prestasi Si Yun, para siswa bersemangat, bahkan para guru pun bersemangat. Saya tidak menyangka ada bakat luar biasa di jurusan kami. Ya, siapa sangka? Saya sedikit menyukai metode penilaian Tuan Lee sekarang. Jika aku tidak berkata apa-apa lagi, aku tiba-tiba menemukan seorang jenius. Ya, aku pun membaca pengumumannya. Kepala sekolah baru saja menelepon untuk menanyakan mengapa saya tidak menemukan anak sebaik itu sebelumnya. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya mungkin akan merekomendasikannya ke beberapa dokter terkenal. Presiden Lu Meng benar-benar yakin. Sebelum dia melihat Jericho Lee masih muda, dia masih memandang rendah Jericho Lee dan berpikir bahwa Jericho Lee hanya mencoba untuk membuat kekacauan. Namun, dalam waktu kurang dari 2 hari, Jericho Lee menemukan seorang jenius. Gali bakat dan ajari siswa sesuai dengan bakatnya. Hal ini selalu menjadi keinginan umum para guru ini, namun dalam pengajaran sebenarnya, mereka seringkali hanya menemukan sedikit siswa yang unggul dan menyia-nyiakan banyak bakat. Seringkali hanya setelah siswa lulus dalam waktu yang lama dan bekerja keras di masyarakat selama bertahun-tahun barulah mereka dapat menemukan bakat mereka. Dalam hal ini, begitu Jericho Lee muncul, dia melakukannya lebih baik dari mereka dan dengan mudah melampaui mereka. Bagaimana mereka tahu bahwa alasan Jericho Lee mengadopsi metode pengajaran seperti itu sebenarnya terinspirasi oleh Chang Xuande. Pada awalnya, saat pertama kali belajar keterampilan medis dari Chang Xuande memintanya untuk tidak terlalu terbatas pada pengetahuan di buku, tetapi untuk menjadi berpengalaman. Chang Xuande juga sering menggunakan pengajaran bahu-membahu untuk memadukan teori dan praktik dalam proses merawat pasien dan menyelamatkan orang, sehingga ia belajar dan mencerna ilmu dengan sangat cepat pada saat itu. Tentu saja, Jericho Lee menerapkan ide ini pada ajarannya. Dia tidak ingin para siswa ini menghafal keterampilan medis. Dia ingin mereka mengubah pengetahuan buku menjadi kemampuan nyata. Si Yun, demonstrasi yang bagus. Salah satu tujuan awalnya mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok adalah untuk menemui neneknya, tetapi dia tidak menghafalkannya. Sebaliknya, ia benar-benar berlatih dengan tangan, sehingga ia bisa memberikan akupuntur kepada orang-orang secara mandiri tanpa bimbingan guru terkenal atau pembelajaran sistematis. Terlihat bahwa dia pasti menghabiskan banyak kerja keras di waktu-waktu biasa. Orang yang memiliki ketekunan dan bakat seperti itu harus dibina dengan lebih baik. Tentu saja Jericho Lee tidak akan pelit memberikan kesempatan ini. Saya tidak tahu siswa berprestasi apa yang akan muncul di masa depan. Ya,
Saya mulai menantikannya. Guru tidak pernah melihat meneruskannya kepada sekelompok siswa seperti yang mereka lakukan sekarang. Bahkan ketika saya sedang melakukan pemilihan judul, saya tidak begitu bersemangat. Dengan harapan banyak guru dan siswa, pada pagi ketiga, siswa kedua menyerahkan kertas tersebut. Itu Wang Xiao. Siswa yang membiarkan Jericho Lee melihat pertanyaan di kertas jawaban dan langsung berada di depan matanya. Cara Wang Xiao menjawab makalah ini adalah dasar dari pengobatan tradisional Tiongkok, harapan, yang melaluinya ia dapat mengamati kondisi pasien dan membuat diagnosis. Wang Xiao merekam video sebagai jawabannya. Jericho Lee membuka kotak surat, menonton videonya dengan cermat, dan memberikan penilaian yang sangat baik dengan tegas. Di saat yang sama, dia juga mengirim email ke Wang Xiao. Semua ini terekam dalam konten publik. Bab 1599. Konten publisitas, segera di forum sekolah geser layar. Wang Xiao, seorang siswa, memiliki pemahaman menyeluruh tentang metode diagnostik Wang Zi. Dia dapat memulai analisis mendalam dari makna permukaan dan menganalisisnya dalam kombinasi dengan kasus nyata. Tidak ada kertas di atas kertas. Sangat sulit untuk menganalisisnya. Konten dan pahami poin-poin penting. Dari segi kekurangannya, beberapa poin pengetahuan tidak cukup komprehensif. Seperti yang dikatakan dalam video dalam 6 menit 20 detik, kita dapat mengamati penyakit melalui wajah pasien, yang dipertimbangkan dan diberikan secara komprehensif evaluasi yang sangat baik dalam patologi pengobatan tradisional Tiongkok. Disarankan juga untuk pergi ke Asosiasi Pengobatan Tiongkok untuk pembelajaran sistematis. Konten publisitas hardcore tidak hanya mengomentari kelebihan dan kekurangan, tetapi juga mengedepankan saran pembelajaran yang sesuai untuk siswa, sehingga semua guru dan siswa dapat dengan jelas dan intuitif merasakan keterampilan medis yang sangat baik dari Jericho Lee. Tanpa tingkat keterampilan medis tertentu, sangatlah mustahil untuk memperjelas kelebihan dan kekurangan keterampilan medis seseorang. Tentu saja, banyaknya bacaan Jericho Lee juga mengejutkan para guru dan siswa. Melihat sebuah buku kedokteran yang tercantum dalam pengumuman publik, orang yang dapat mengambilnya dapat membayangkan betapa buruknya jumlah bacaannya. Dibandingkan dengan rasa iri siswa, reaksi guru sangat berbeda. Siswa ini, dengan dasar yang baik, tampaknya adalah seorang dokter keluarga pengobatan tradisional Tiongkok. Sangat jarang untuk mengatakan bahwa kita tidak mengapung di permukaan dan berbicara tentang beberapa teori yang muluk-muluk dan berbasis kertas, tetapi berbicara tentang pengalaman nyata. Menurut pendapat saya, siswa ini layak untuk dikembangkan ke Asosiasi Pengobatan Tiongkok untuk pelatihan, atau mengirimkannya ke rumah sakit besar untuk studi sistematis. Kami pasti akan meraih prestasi besar di masa depan. Jika Anda ingin saya mengatakan bahwa kita dapat menemukan jenius lain dengan begitu cepat, metode ini sangat layak untuk kita jadikan referensi. Ya, menurutku kita bisa belajar sesuatu tentang jurusan kita. Selain memperhatikan kinerja siswa, guru juga lebih memperhatikan cara Jericho Lee dalam menggali bakat yang memberikan inspirasi besar bagi mereka. Jika bukan karena metode pengajaran Jericho Lee, saya khawatir mereka tidak akan menemukan bakat Si Yun dan Wang Xiao. Tidak, mereka semua ingin mengunjungi Jericho Lee dan meminta Jericho Lee memberi mereka 2 gerakan. Saya tidak tahu kejeniusan seperti apa yang akan ditemukan Tuan Lee selanjutnya. Haha, jika kamu ingin aku melihatnya, siswa di belakang mungkin tidak sekuat mereka berdua. Lagi pula, mereka yang berani menyerahkan jawabannya segera setelah mereka muncul sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Aku tidak yakin, dan aku tidak berani menonjol, bukan? Masuk akal. Meski begitu, ada baiknya mencari 2 talenta. Kedepannya, mereka juga merupakan alumni sekolah yang berprestasi. Dalam 2 hari berikutnya, para siswa satu demi satu menyerahkan makalahnya. Seperti yang diharapkan para guru, sebagian besar siswa selanjutnya tidak sebaik Si Yun dan Wang Xiao. Hanya satu-satunya siswa bernama Zhang Gang yang menyerahkan kertas tersebut dan mendapat penilaian yang sangat baik. Siswa lain yang terbaik juga mendapat penilaian lebih baik, namun kali ini tidak ada siswa yang tidak memenuhi syarat yang sangat buruk, semua jawaban siswa mencapai batas memenuhi syarat. Artinya semua siswa tidak akan gagal. Ada 3 orang yang mendapat penilaian sangat baik, masing-masing mendapat imbalan yang sangat besar, dan mereka yang mendapat penilaian lebih baik juga mendapat tingkat imbalan yang berbeda-beda. Mahasiswa jurusan pengobatan tradisional Tiongkok sedang bersemangat, sedangkan mahasiswa jurusan lain merasa iri dan mata memerah. Dekan Lu, apakah menurutmu metode pengajaranku masih berantakan? Jericho Lee memandang LV Meng sambil tersenyum. Lu Meng menghela nafas dan menghela nafas, sepertinya saya sudah sangat tua.
Tuan Li memberi saya pelajaran kali ini. Siswa saat ini benar-benar berbeda dari kita. Tertarik untuk belajar jika kamu tidak memberi mereka bantuan apapun. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, saya tidak akan banyak bicara tentang sisanya. Guru, Anda dapat menyesuaikan metode pengajaran Anda sesuai dengan situasi Anda sendiri. Saya rasa tidak sulit bagi sekolah untuk mendapatkan dana khusus untuk memberikan penghargaan, bukan? Lagi pula, Universitas Mordor, universitas ternama, harusnya mengeluarkan banyak uang untuk pendidikan, bukan? Tentu saja kita tidak pernah kekurangan uang. Selama kita menjadi siswa yang berprestasi, kita bisa mendapat imbalan, kata Lu Meng sambil tersenyum. Belakangan, Lu Meng dan beberapa guru menemui kepala sekolah Lang Suping, berharap bisa belajar dari metode pengajaran Jericho Lee dan melaksanakan reformasi pengajaran di sekolah. Seluruh sekolah. Lang Suping telah memperhatikan pengajaran Jericho Lee akhir-akhir ini, dan dia telah melihat semua pencapaiannya, jadi dia langsung setuju. Dia langsung membuat surat persetujuan dan mengajukan permohonan ke Kementerian Pendidikan untuk mendapatkan dana khusus untuk digunakan sebagai bonus rencana insentif sekolah. Untuk menggantikan guru Gousu. Dalam beberapa hari terakhir, Jericho Lee mengamati Gunung Belakang. Sejak dia bertemu dengan penjaga misterius di Gunung Belakang, dia bertanya-tanya apakah ada penjaga seperti itu di setiap tempat yang disegel oleh iblis. Apa identitas walinya? Pagi ini, Su Ziwei menemukannya. Li Shao. Ya. Apa yang kamu lakukan di sini? Jericho Lee mengangkat alisnya. Su Ziwei menutup pintu dan jendela secara misterius dan berkata dengan hati-hati, tentu saja, untuk itu. Saya tidak tahu apakah Li Shao menemukan sesuatu hari ini. Ya, tapi... Jericho Lee mengakhiri ceritanya dengan panjang. Tapi apa? Jericho Lee memandangnya dengan ekspresi main-main. Semuanya penting. Saya khawatir Anda harus membiarkan Wen Tiren memberi tahu saya. Apa? Su Ziwei terkejut. Seberapa besar hal itu sehingga dia bahkan tidak bisa mengatakannya. Li Shao, jangan bercanda. Tidak peduli betapa pentingnya hal itu, di mana itu. Selain itu, meskipun itu iblis, aku pernah mendengarnya. Jericho Lee terkejut mendengar Su Ziwei benar-benar mengucapkan kata itu. Roh iblis. Oh, apakah kamu mengenal iblis? Tanda tanya petik 2. Apakah itu benar-benar iblis? Su Ziwei terkejut dan berkata, Li Shao, apakah kamu bercanda? Apakah benar ada iblis di sini? Sekarang setelah kamu mengetahui semuanya, aku akan memberitahumu. Di gunung belakang, saya menemukan surga mencuri susunan matahari, yang digunakan untuk menutupi rahasianya. Ruang yang disegel oleh susunan adalah tempat persembunyian iblis. Sebelum Gousu meninggal, dia seharusnya mengetahui rahasianya, tapi dia dibunuh. Jericho Lee berkata dengan suara yang dalam. Mendengar pidato itu, Su Ziwei menghela nafas ringan, jelas masih tidak berani percaya, masalah ini sangat penting, Li Shaoneng menjamin bahwa semuanya tidak salah. Tidak, aku akan melihatnya dengan mataku sendiri, Jericho Lee memutar matanya. Su Ziwei melambaikan tangannya dan tertawa canggung. Li Shao, jangan marah. Ini adalah masalah besar. Saya tidak bisa menahannya. Saya harus berhati-hati. Jericho Lee memandangnya dan berkata, bagaimana Anda tahu berita tentang roh jahat? Bab 1600 ini. Su Ziwei menyeka keringatnya, tetapi berkata, sebenarnya, aku tidak mengetahuinya. Itu adalah hilangnya Gousu yang tidak terduga. Kemudian keluarga Gou mengirim orang untuk menyelidikinya. Akhirnya, mereka menghubungi grup Tiandao untuk konfirmasi. Akhirnya mereka berkonsultasi banyak informasi dan menanyakan beberapa anggota keluarga kuno yang telah meninggal selama bertahun-tahun, dan akhirnya mengkonfirmasi roh iblis tersebut. Konon makhluk semacam ini ada ribuan tahun yang lalu, dan penampakannya adalah sebuah bencana yang akan menimbulkan malapetaka yang besar bagi masyarakat. Maka setelah berita itu terkonfirmasi, kelompok Tiandao segera mulai memblokir berita tersebut, namun berita tersebut tetap tersebar. Setahu saya, tidak kurang dari 5 sekte yang mengetahuinya. Tentang roh iblis. Begitu banyak. Alis Jericho Lee terkunci, agak kurang bagus, apakah 5 sekte itu? Su Ziwei berpikir sejenak dan berkata, jika Anda ingat dengan benar, sekte Maoshan, sekte Wudang, sekte Zengyi, dan sekte Emei seharusnya adalah ini. Mereka semua adalah sekolah terkenal. Ya, mereka cukup berpengetahuan. Tidak mengherankan jika mereka mengetahuinya. Bahkan jika berita itu diblokir lagi, mereka masih bisa mendapatkannya jika mereka ingin bertanya melalui saluran informasi mereka. Tapi kali ini, mereka sepertinya tidak mau ikut serta dalam roh jahat itu. Tidak terlibat. Jericho Lee mengangkat alisnya.
Apakah mereka tidak berani tertarik pada setan? Li Sao bercanda. Sebagai sekolah terkenal, mereka telah meninggal selama ribuan tahun. Mereka masih tahu tentang setan. Mereka tahu bahwa setan adalah makhluk jahat, dan kekuatan mereka tidak dapat digunakan sama sekali. Bahkan jika mereka tertarik, mereka hanya penasaran. Jika ingin dikatakan bahwa yang benar-benar tertarik pada roh adalah sekte-sekte kecil, atau sekte-sekte yang selalu berpikiran jahat, berusaha mendapatkan kekuatan roh untuk mendapatkan kekuatan besar. Mendengar ini, Jericho Lee mengangguk, benar. Setelah memikirkannya, dia bertanya, karena berita tentang iblis telah menyebar, bukan hanya saya yang ikut serta dalam operasi ini, bukan? Su Ziwei segera mengangguk. Aku menghitung, selain Li Sao kamu, kelompok Tiandao juga akan turun tangan. Lagi pula, tidak mungkin membiarkan iblis keluar untuk mengganggu dunia. Selain itu, beberapa keluarga Wudao lokal di kota Mordor juga dapat berpartisipasi, tetapi kelompok Tiandao pasti akan turun tangan. Tidak mungkin mereka berpartisipasi dalam skala besar. Semakin banyak jumlah orangnya, semakin mudah untuk lepas kendali. Lalu, mungkin militer. Jericho Lee tertegun. Mereka semua memakai celana yang sama, tapi apakah masih terbagi? Su Ziwei berkata sambil tersenyum pahit, Li Xiaoyou tidak tahu. Semua pihak memiliki sikap berbeda terhadap berita tentang roh jahat. Dengan kata lain, kelompok Goujia dan Tiandao pada dasarnya sama. Mereka berpikir bahwa kita harus menyelidiki situasinya. Pertama, dan kemudian memutuskan apakah akan menebang akar rumput atau mempertahankan segel. Namun, pasukan relatif tangguh dalam mengarahkannya. Mereka pikir itu harus diratakan dengan kekerasan langsung. Tidak peduli iblis atau makhluk apa dia harusnya dibunuh secara langsung. Adapun kekuatan lainnya, saya mendengar bahwa semua benda yang menyegel roh jahat adalah harta karun. Diperkirakan beberapa orang ingin memancing di perairan yang bermasalah. Sepertinya kamu belum sehat. Jericho Lee tidak bisa membantu tertawa dan menggelengkan kepalanya. Faktanya, dia dapat memahami situasi ini. Sekalipun mereka semua adalah masyarakat umum, mereka bekerja untuk organisasi yang berbeda dan memiliki posisi yang berbeda, yang tidak dapat dihindari. Yah, ada banyak keributan tentang itu. Su Ziwei tidak punya pilihan selain berkata, karena roh jahat terlibat dalam makhluk mengerikan ini. Hal ini mengharuskan stabilitas dipertahankan. Bagaimanapun, roh jahat tidak boleh dilepaskan untuk membuat masalah. Tetapi untuk situasi spesifik setan, kami hanya dapat menemukan beberapa kata dari beberapa buku kuno, dan informasi yang kami miliki masih terlalu sedikit. Akibatnya, tidak ada kesepakatan mengenai sikap semua pihak terhadap roh Khan. Jericho Lee tersenyum. Ya, semangat ini adalah kentang panas. Lagi pula, umurnya sudah terlalu tua, jadi kita tidak tahu kekuatannya. Jika Anda memiliki keberanian, Anda akan menerima semangat tersebut dan mempelajarinya. Ketika Su Ziwei membicarakannya, dia tampak aneh. Jericho Lee mendengarkan, terdiam selama beberapa detik, dia pikir itu mengiris penelitian, menyenangkan. Itu benar-benar salah satu iblis paling umum yang memiliki kekuatan yang sama dengan prajurit di periode penghancuran lembah. Bisakah saya memberi Anda beberapa potong untuk dipelajari? Orang-orang ini sangat pandai bercanda. Mungkin orang bodoh tidak takut. Mereka sama sekali tidak mengetahui kengerian roh jahat. Itu sebabnya mereka memunculkan ide ini. Ada juga iblis yang kuat dan lemah. Su Ziwei terkejut. Tentu saja. Jericho Lee berkata, saya pernah melihat setan sebelumnya. Rambut mereka berwarna hitam dan merah. Bukan kebetulan, rambut mereka seharusnya mewakili tingkatan yang berbeda. Sebaiknya Anda berhati-hati dan kembali mengingatkan mereka yang akan menangkap iblis sebagai mainan, tidak tahu bagaimana cara mati pada saat itu. Su Ziwei berkeringat dingin. Dia segera mengangguk, oke, saya akan melaporkan beritanya setelah saya pergi. Su Ziwei mengerutkan kening, berpikir selama beberapa detik, dan berkata, 2 hari kemudian, itu adalah pertemuan pertukaran sekolah yang biasa. Pada saat ini di tahun-tahun sebelumnya, beberapa sekolah lain akan datang ke sini untuk bertukar pikiran. Jika ada banyak orang dan perhatian mereka akan tertuju pada pertemuan pertukaran, yang juga akan memfasilitasi kerja langsung kita. Pertemuan pertukaran. Jericho Lee mengangkat alisnya dan berkata, baiklah, 2 hari kemudian, 2 hari kemudian. Kamu harus memperhatikan keselamatan guru dan siswa. Sulit untuk menjamin bahwa akan ada orang dengan niat berbeda yang akan ikut campur dalam operasi tersebut. Tim untuk membuat masalah. Jika iblis dilepaskan, seluruh sekolah akan berubah menjadi neraka. Aku tidak bercanda. Tahu. Su Ziwei mengangguk dengan keringat dingin.
2 hari berlalu begitu cepat sehingga Jericho Lee tidak menganggur. Dia mendapat firasat bahwa akan ada perubahan besar dalam operasi ini. Untuk amannya, dia menyiapkan beberapa pil. Jika kamu mengingatnya dengan benar, pasti ada beberapa roh jahat di ruang yang disegel oleh iblis. Roh jahat akan mengganggu pikiran orang. Pil Kingsin seharusnya menjadi pil yang paling cocok. Pil Kingsin hanya memiliki satu efek, yaitu mencegah ki jahat masuk. Memasuki tubuh dan tetap sadar. Tingkat pengobatan dan tidak tinggi, jadi tingkatnya 5. Dengan alkimia Jericho Lee saat ini, mudah untuk menyempurnakan pil tingkat ini. Hari ini adalah salah satu tradisi tahunan Universitas Mordor, pertemuan pertukaran universitas ternama. Setiap tahun saat ini, Universitas Mordor akan mengundang universitas-universitas terkemuka di China untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran, dan sekolah yang datang ke pertemuan pertukaran setiap tahun berbeda-beda. Katakanlah sekolah yang kita hadiri tahun lalu adalah Universitas Luzhu, Universitas Kedokteran Jingcheng, dan Institut Bahasa Asing Jingcheng. Semuanya adalah universitas terkenal di Tiongkok. Tahun ini, Universitas Jiaoling dan Universitas Yundian datang untuk menghadiri pertemuan pertukaran tersebut. Pendirinya juga berpikir untuk mengadakan pertemuan pertukaran menjelang liburan musim dingin.